Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru saja bergabung di channel YouTube ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Dan bersama-sama membangun channel ini agar semakin bisa bermanfaat bagi banyak jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-16 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Hidup yang digerakkan oleh tujuan, terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan kemudian dilanjutkan dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini hanya dapat dimengerti setelah kita melihat ke belakang. Tapi hidup ini sendiri harus dijalani ke depan. Pada dewasa ini, buku-buku Kristen berjudul Hidup Digerakkan oleh Sebuah Tujuan mendapatkan perhatian khusus di pasaran. Itu artinya betapa pentingnya kehidupan dengan sebuah tujuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, psikolog memberitahu kita bahwa semakin tua usia kita, semakin kecil kemungkinan kita dapat berubah, dan begitu juga sebaliknya. Sifat dan perilaku kita menjadi semakin tertanam dan cenderung permanen. Itulah sebabnya kita dapat berpikir sekarang, bagaimana menyelesaikan kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara hidup yang tidak memiliki tujuan yang pasti umumnya mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, di dalam hidup ini kita perlu menetapkan sasaran dan berkomitmen untuk menjalaninya setiap hari. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara perjuangkan saat ini? Kita tidak hanya sedang berjuang untuk kebutuhan hidup di dunia ini, melainkan juga berjuang mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Tujuan Tuhan bagi setiap kita ialah bersama-sama dengan Dia dalam sebuah kekekalan. Itulah sebabnya
kita berjuang untuk terus membangun kerohanian kita dan mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan setelah kematian kelak. Hal itu juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14 menjelaskannya. Menetapkan sasaran pada kehidupan setelah kematian memungkinkan kita peduli dan berusaha untuk memperbaiki kerohanian kita. Bagaimana cara memperbaiki kerohanian dalam mencapai kehidupan abadi tersebut? Cara pertama untuk memperbaiki kerohanian dalam mencapai kehidupan yang abadi tersebut ialah memiliki kerinduan untuk diperbarui. Cara pertama ini didasari dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen idealnya mengalami perubahan. Sebab kekristenan itu bukanlah statis atau tidak bertumbuh, melainkan semakin menunjukkan sikap seperti yang Yesus teladankan kepada kita. Tubuh fisik ini dari waktu ke waktu semakin merosot dan sampai puncaknya pada kematian. Kematian merupakan waktu jeda untuk kita beralih kepada tubuh kemuliaan. Paulus menggambarkan dengan istilah kemah yang dibongkar. Manusia batinia merupakan bagian yang sangat penting, sebab batin kita merupakan dasar dari kehidupan manusia rohani kita dan harus diperbarui dari hari ke hari. Ketika seseorang tidak memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan setelah kematian, maka kecenderungannya adalah hanya akan berjuang untuk mengejar hal-hal yang bersifat kekinian saja. Memang kita membutuhkan makan, pakaian, pekerjaan, dan lain-lain untuk bertahan hidup. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beribadah dan melayani Tuhan juga kita perlukan. Pada dasarnya, hal itu bukan untuk kepentingan kita, tapi bentuk sadar kita dalam mengucap syukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita beribadah dan melayani Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita juga sedang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, hal-hal yang terbaik yang kita pandang baik mempengaruhi kehidupan kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Provinsi Sichuan di Cina hidup seorang laki-laki yang bernama Mr. Li. Pada saat usianya 10 tahun, ia sudah berkelana ke berbagai tempat yang ada di Cina. Ia berkelana untuk mengumpulkan tanaman obat. Dia percaya bahwa obat tersebut dapat membuat umurnya panjang. Ia hidup dari tahun 1736 sampai 1933. Umurnya panjang, tetapi melalui ilustrasi ini kita mendapati bahwa obat tersebut hanya bisa memperbarui sel-sel yang rusak dalam tubuh yang bersifat fana dan tetap menuju dalam fisik yang terus merosot. Tetapi tidak halnya dengan firman Tuhan yang bisa memperbarui kerohanian kita. Meskipun tubuh fisik kita terus merosot, tetapi kerohanian kita terus diperbarui dari hari ke hari. Oleh karena itu, jika kita merasa bahwa pembaruan rohani itu penting, maka kita akan terbuka terhadap cara kerja Allah untuk membentuk kita dan mengizinkan Tuhan bekerja sedalam-dalamnya di hati kita. Mari kita lihat kembali diri kita masing-masing. Apakah kita saat ini mengalami kemunduran rohani dan merasa dingin ketika berada di hadirat-Nya? Atau kita semakin lebih baik lagi? Semua perubahan tersebut tergantung respon kita. Pembaruan rohani terjadi ketika hadirat Allah hadir dan umat meresponinya. Cara kedua untuk memperbaiki kerohanian dalam mencapai kehidupan yang abadi tersebut ialah bersikap terbuka terhadap cara kerja Roh Kudus. Cara kedua ini didasari di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai 7. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diperhadapkan dengan berbagai perubahan, entah itu baik ataupun buruk. Ketika orang percaya sedang dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik, maka Tuhan menyediakan kekuatan, kesanggupan, dan juga jaminan untuk kita tetap bertahan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan untuk menerima mahkota kekal yang Tuhan sediakan. Jaminan untuk mengalami kemenangan tersebut adalah tuntunan dari kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Paulus merintis jemaat Korintus, Paulus penuh dengan pergumulan. Paulus melahirkan jemaat ini dengan perjuangan yang berat. Belum ditambah lagi dengan berbagai persoalan yang menguras mental, emosional, dan spiritualnya. Hubungannya dengan jemaat diwarnai dengan penuh ketegangan. Anak-anak rohaninya mengkritik dia sebagai orang yang pelin-pelan. Dia dianggap sebagai orang yang bercabang lidah. Disangka tidak memiliki mandat atau surat kepercayaan, dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya dengan uang, dan juga dianggap sebagai orang yang sombong. Tuduhan dan kritikan yang begitu tajam tersebut menjadi sumber keretakan, sehingga hubungan mereka menjadi tidak berarti. Ditambah dengan perselisihan yang dikobarkan oleh para penipu yang licik kala itu, yang dibandingkan dengan Paulus tidak mempunyai tempat yang sah dalam jemaat di Korintus. Namun hal yang menakjubkan dari Paulus adalah keteguhan imannya. Dan dari semua itu, Roh Kuduslah yang menjadi penuntun, sumber penghiburan dan kekuatan di dalam kehidupannya. Bagi Paulus, Roh Kuduslah yang menguatkannya. Roh Kudus yang memotivasi hidupnya dan memberi jaminan kepastian untuk semakin kuat dan terus memandang kepada hal-hal yang bersifat abadi. Bukankah Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur yang mendampingi saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini? Roh Kudus sebagai jaminan hidup kita sampai kita dipenuhi dengan limpahnya. Roh Kuduslah yang menuntun kita, mempengaruhi sikap hidup kita untuk semakin bertumbuh dewasa. Bila seseorang mengalami kemunduran ataupun kemandekan, faktor utamanya adalah ketika mulai berjalan dengan pikirannya sendiri, hikmatnya sendiri. Bahkan mulai renggang hubungannya dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memotivasi kita untuk semakin bertumbuh dewasa seperti Kristus. Cara ketiga untuk memperbaiki kerohanian dalam mencapai kehidupan yang abadi tersebut ialah memandang kehidupan ini dari sudut pandang kekekalan. Cara ketiga ini didasari dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memandang hidup ini dari sudut pandang kekekalan, berhati-hatilah di dalam menjalani hidup ini. Salah satu tolak ukur kedewasaan rohani adalah cara pandang kita. Apakah arti dari cara pandang itu? Cara pandang adalah memahami sesuatu karena kita sedang melihatnya dari cara berpikir yang lebih luas. Perspektif atau cara pandang merupakan kemampuan untuk memahami hal-hal yang saling berhubungan di dalam hidup ini. Secara rohani, hal itu berarti memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Tidak adanya cara pandang merupakan bukti dari ketidakdewasaan rohani. Tidak adanya usaha untuk mencapai tujuan yang kekal merupakan bukti kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak adanya kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya merupakan bukti bahwa hidup kita masih belum memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terdapat cerita karangan mengenai kisah obeng dan baut. Obeng dibuat tujuannya yang pasti hanya satu, yaitu dengan membantu baut dapat berputar agar bisa masuk. Begitu pula dalam hidup ini, hidup kita harus benar-benar tertuju ke dalam kehidupan kekal, dan Roh Kuduslah yang membantu kita untuk tetap berada di jalur yang tepat. Apa pengaruhnya kita memandang hidup ini berdasarkan sudut pandang kekekalan? Memandang melalui sudut pandang kekekalan memotivasi kita untuk membenahi diri, berkenan dan layak di hadapannya. Memandang melalui sudut pandang kekekalan mempersiapkan kita untuk menghadapi panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini berdampak kekal, maka kita perlu membangun hidup ini dengan cara pandang kekekalan. Praktek-praktek hidup yang kita lakukan setiap hari seperti bekerja,
berbicara, pelayanan, harus kita bangun berdasarkan sudut pandang kekekalan. Artinya, kita jangan main-main di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tindakan sekecil apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di depan tahta Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini siap jika Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara saat ini untuk mempertanggungjawabkan kehidupan Bapak Ibu Saudara di pengadilan tahta Allah? Kiranya Tuhan Yesus tolong dalam kehidupan kita dan menyadarkan kita untuk sadar memiliki tujuan dalam hidup kita. Tujuan Allah atas kita adalah menikmati kehidupan kekal bersamanya. Mari kita arahkan pandangan kita, fokus kita kepada tujuan tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau menyadarkan kami bahwa Tuhan sudah menempatkan kami, menetapkan kepada kami sebuah tujuan yang harus kami capai, yaitu adalah menerima mahkota kekal bersama dengan Tuhan. Kami menyadari ada banyak gangguan-gangguan yang datang dalam kehidupan kami, yang seolah-olah membuat kami lupa akan fokus tersebut ya Tuhan. Tapi biarlah pada kesempatan ini Engkau menolong kami, mengingatkan kami untuk kami terbuka, sehingga Engkau membentuk kami dan menuntun kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya jalur yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami akan mengarahkan kami untuk menerima mahkota kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tujuan yang begitu mulia yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami. Kiranya hidup kami akan lalui dengan penuh gairah dan penuh dengan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, sekali lagi bisa like, komen, dan bagikan renungan yang ada di channel YouTube ini kepada saudara seiman yang lainnya. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.